Ya, teman-teman ya. Kita mau Oriflame Club, Oriflame Yes, Indonesia nomor 1, naik title 2020. Gitu aja ya. Oke, 3, 2, 1. Boleh dong teriakannya tempat masing-masing. Oriflame Yes, Indonesia nomor 1, naik title 2020. Wow. Boleh teriak. Sekarang teriak, keluarkan aja semua teriak. Wow, gitu ya, 2020. Oke. Ya, gimana teman-teman? Semangatnya nambah? Ya, makin panas, makin membara. Saya pengen pokoknya semua ya yang ada di room ini ya, sekarang udah hampir hits 300, semuanya itu harus bersemangatnya on fire. Ya, kita sama-sama katakan ya di tempat kita masing-masing. Saya harus on fire. 3, 2, 1. Saya harus on fire gitu ya. Oh, thank you Cici Desi, terima kasih. Pasti suaranya paling kenceng ya di antara yang lain di rumah ya. Nggak apa-apa ya. Artinya kalau suara makin kenceng, tenaganya makin banyak, ya kan, staminanya makin terjaga, makin keren kerjanya, ya, makin nampol pokoknya aktivasinya, ya. Saya harus on fire. Oke, thank you. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sore hari ini kita ada di salah satu rangkaian dari webinar nasional yang sudah diprogram atau sudah dischedulkan oleh support office ya teman-teman ya, yang dibawakan oleh beauty entrepreneur dari berbagai macam OIC dan cabang, yang digawangi oleh senior BC dan BC dari semua cabang atau OIC teman-teman ya. Dan sore ini temanya adalah tema yang paling menurut aku, karena ini pertama kali, jadi temanya paling menantang ya buat aku sendiri, dan aku senang banget karena kita hashtagnya aja udah naik title 2020 ya. Yang paling teman-teman harus paham bahwa untuk bisa mencapai naik title 2020 berarti ada effort besar, ada courageous ya, ada hal yang besar, extraordinary yang harus kita lakukan dari kemarin-kemarin. Kalau kita melakukan yang kemarin-kemarin biasa-biasa, untuk naik title 2020 berarti kita harus melakukan hal-hal yang extraordinary, harus melakukan hal-hal yang luar biasa ya, yang beda dari yang lainnya, supaya apa teman-teman, kita bisa breakthrough our target kita bisa capai ke target baru kita bisa nyampe ke title baru kita di 2020. Nah, apa yang membuat saya berbeda dari yang lainnya? Apa yang membuat saya berbeda dari sebelumnya? Teman-teman, salah satu tools terdahsyat, salah satu support terhebat dari Oriflame adalah selalu up to date, selalu inovatif dengan teknologi, dengan segala hal yang relevan dengan perkembangan zaman, teman-teman. Ya, teman-teman pasti udah pernah dengar dari kemarin-kemarin namanya PBS, tapi PBS ini selalu berkembang dan berkembang. Ya, feature-nya selalu dibuat up to date, dibuat lebih kreatif lagi, dibuat inovatif. Kenapa teman-teman? Karena kalau saya nih melihat ya dari kacamata saya sendiri ya, which is PBS ini ya, PBS teman-teman ya, membuat teman-teman Oriflame ya, PBS ini ya, membuat teman-teman Oriflame itu sampai kepada tujuan teman-teman. Make money today and then fulfill your dream tomorrow. Ya, kalau kita ngomongin make money today jelas dengan PBS teman-teman, ya, dengan PBS memudahkan teman-teman untuk merekrut lebih cepat dan memiliki aktivasi lebih cepat. Ya, dengan menginformasikan produk-produk rekomendasi atau informasi tentang success plan gitu ya, lewat PBS link yang teman-teman sebar atau teman-teman share. Percepatan inilah yang membuat saya sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang beda dari yang kita kerjakan sebelumnya. Ya, kita dapat mulai ngerekrut, kita mulai dapat share, membagikan atau sharing produk-produk favorit kita, terus informasi-informasi reference lainnya kepada prospek-prospek kita lewat PBS link, teman-teman. Dan inilah yang membuat orang-orang sangat tertarik untuk apa teman-teman? Untuk datang ke kita. Pada saat mereka tertarik, ya, kemudian mereka klik linknya, mereka beli produknya, otomatis mereka sudah menjadi downline kita. Wow, ya, dahsyat banget PBS ini. Jadi teman-teman beneran ya, offline teman-teman tetap lakukan. Ya, apapun yang teman-teman lakukan kemarin tetap lakukan, tapi kuncinya adalah tambah
Kuncinya adalah up to date dengan segala hal yang berbau sekarang online, karena disitulah percepatan kita bisa kita dapatkan, teman-teman. Nah, gimana caranya si wanita hebat ini, ya, ini bisa memanfaatkan tools VBS ini sehingga beliau bisa yang namanya apa, teman-teman, ngerekrut itu ya, pernah ngobrol sama aku tuh, ngerekrut itu sampai bisa ratusan orang gitu di personal grupnya, dan bisa ngecetak SM dalam waktu 3 bulan. Itu yang harus teman-teman dengar hari ini. Ya, seperti kayak gimana sih, dan bagaimana duplikasinya kepada komunitasnya. Langsung saja teman-teman, ladies and gentlemen, ya, kita panggilkan seseorang yang luar biasa, seseorang yang sore ini ya, di sela-sela kesibukannya masih bekerja di sebuah perusahaan besar dengan jabatan yang luar biasa ya sebenarnya ya, sibuknya minta ampun gitu, masih mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman. Kita beri aplaus langsung kepada Kakak Nutria Meira Diani. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Silakan Kak Tia. Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini aku diminta oleh Oriflame Kanaria untuk berbagi ilmu mengenai PBS ya. Nggak usah memperpanjang waktu. Next slide, Kak. Perkenalan dulu ya. Salam kenal semuanya. Nama aku Nurtria Meira Diani, biasa dipanggil Ria, nama panggilan aku. Aku join Oriflame tahun 2012. Saat ini level aku Beauty Entrepreneur dengan title Sapphire Director. Aku lulusan sarjana perikanan ya, yang berbelok ke dunia HRD dan punya pengalaman kerja selama 25 tahun ya. Jadi nggak nyambung antara pendidikan dengan pekerjaan. Tapi it's okay karena memang kondisi yang mentakdirkan seperti itu ya. Sampai hari ini masih bekerja sebagai Director HRD di sebuah retail fashion asing dengan 40 toko dan 2.300 karyawan ya. Buat teman-teman yang mungkin belum berteman dengan aku di sosial media, boleh follow Instagram aku atau Facebook aku. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu walaupun kita ketemunya lewat dunia online. Next Kak. Oke, selama aku berkarir di Oriflame dari 2012 sampai tahun ini, apa yang udah aku dapatkan, penghasilan 18 sampai 20 juta sebulan. Terus aku juga udah dapet cash award total senilai 70 juta. Aku juga udah pernah dapet leaders driver liburan luar negeri ke Turki dan ke Bangkok, leader drivers uang tunai 5 juta dan 12 juta. Aku juga udah dapat tiket Beauty Entrepreneur Summit Jogja, Bandung, dan ke Bali 3 kali, Gold Conference, London, Copenhagen, Cruise, dan Paris. Selain itu, alhamdulillah aku bisa mengumrohkan keluarga dan menghajikan mama dan diri sendiri dan bisa investasi logam mulia dan dolar ya. Yang terakhir 2019 kemarin aku alhamdulillah bisa beli rumah untuk mama di Yogyakarta dari hasil penghasilan di Oriflame. Jadi teman-teman, apa yang aku tulis di slide ini itu kan kalau dilihat semua itu uang dan liburan ya, tapi sebenarnya menurut aku pribadi manfaat join Oriflame buat aku tuh adalah aku banyak mendapatkan ilmu pengembangan kepribadian yang mungkin aku nggak dapatkan dari bangku kuliah ya, dan ilmu itu sangat kepake banget di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam pekerjaan aku sebagai seorang director HRD ya. Jadi di Oriflame itu bukan hanya materi ya teman-teman, tapi banyak banget hal positif yang kita dapatkan ya. Dulu aku tuh nggak pinter jualan ya, dan aku tuh nggak suka dandan. Aku tuh sebenarnya orangnya nggak pinter ngomong. Mungkin teman-teman kalau kenal sama aku sekian belas tahun yang lalu mungkin akan kaget karena aku tuh dulu orangnya sebenarnya sangat amat pendiam. Nah mungkin yang kenal sekarang mungkin nggak percaya ya, apalagi downline aku. Padahal dulu aku tuh orangnya begitu. Cuman sejak join Oriflame aku tuh banyak banget belajar mengenai pengembangan kepribadian,
bagaimana berinteraksi dengan orang lain, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain menjadi lebih luas. Nah, itu aku banyak dapetin dari Oriflame. Jadi materi itu menurut aku tuh adalah sifatnya ya sesuatu yang apa namanya mengkayakan proses ya. Sebenarnya apa yang kita dapatkan dari Oriflame inilah yang prosesnya inilah yang penting buat aku ya. Next Kak. Nah, aku tuh pekerjaannya kan sebagai director ya. Teman-teman tahu ya, namanya director itu kerjaannya nggak main-main. Amanahnya luar biasa besar. Working from home aku udah 1 bulan dan jujur walaupun working from home kerjaan aku tuh malah 2 kali lipat lebih banyak waktu di rumah. Jadi yang namanya online meeting, yang namanya telepon, yang namanya email itu justru setelah di rumah malah kerjaannya tuh nggak berhenti-berhenti ya. Jadi jadwal aku padat tiap hari. Waktu sebelum ada working from home ini, aku ngerjain Oriflame itu Senin sampai Minggu ya, Senin sampai Minggu. Kalau hari kerja jam istirahat atau misalnya nggak ada meeting atau pulang kerja itu aku sempetin offline ketemuan online ya. Kalau weekend udah pasti itu offline ya, ke OEC, ketemuan sama downline, ya ngumpul sama jaringan, training dan lain-lain. Boleh dikata apa jadwalnya itu memang nggak berhenti-berhenti, tapi aku masih menjalankan tugas aku di Oriflame sebagai pelaku bisnis, tetap menjalankan tugas aku yaitu merekrut, dan dalam sebulan itu aku konsisten bisa 20 sampai 30 orang ya. Banyak pertanyaan, gimana sih caranya sementara kan aku sibuk banget, dan teman-teman harus tahu ya, aku di kantor tuh nggak punya sekretaris ya, aku tuh nggak punya yang namanya sekretaris karena di perusahaan aku itu memang dari sononya dari Swedia itu tidak dikondisikan untuk ada sekretaris di setiap function. Jadi kami benar-benar harus bisa multitasking. Nah, berarti kan pinter-pinternya aku untuk mengatur pekerjaan di kantor maupun pekerjaan di Oriflame ya. Aku cuma punya 2 tangan, 10 jari, aku punya handphone, aku punya laptop, aku punya gadget, aku punya yang namanya mentor, upline, dan aku punya yang namanya tools Oriflame ya. Bagaimana aku mengerjakan itu, itulah aku memanfaatkan fasilitas yang ada. Aku fokus dengan apa yang aku punyai, aku tidak fokus dengan kekurangan yang aku miliki. Aku sadar sebagai seorang karyawan kantor, aku itu punya kelemahan dalam sisi waktu ya. Teman-teman semua pasti paham ya. Kalau dibandingkan dengan profesi lain, yang namanya pekerja kantoran, itu ngerjain Oriflame itu masih ada keterbatasan waktu, ya, karena kita kerjanya masih jam 9 sampai jam 6, itu pun kalau nggak ada meeting, nggak ada tugas luar negeri, dan lain-lain, ya. Tapi selama mengerjakan Oriflame ini, aku belajar bahwa kalau kamu mau naik level, itu harus dari keinginan kamu sendiri, dan kamu yang harus mencari solusinya, gitu. Dan aku percaya yang namanya di dunia ini kalau Allah menciptakan gembok itu pasti ada kunci ya, sama seperti kalau misalnya kita ada tantangan dalam hal soal waktu, maka kita harus mencari solusinya apa. Nah, salah satu solusinya itu sebenarnya sudah diberikan oleh Oriflame. Bagaimana kerjanya? Karena jadwal kerjaku padat dan aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak gimana sih Mbak caranya gitu. Sebenarnya aku juga bingung juga menjawabnya ya, karena menurut aku 24 jam waktuku itu sama dengan teman-teman ya, sama-sama Senin sampai Minggu, katalognya sama gitu. Nggak ada yang istimewa dari aku gitu. Yang membedakan mungkin adalah akunya itu benar-benar serius ngejalanin bisnis ini, dan aku tidak menganggap Oriflame itu sebagai bisnis sampingan ya, karena memang aku dari awal join gitu, aku itu sudah mengincar penghasilannya Diamond Director, dan aku udah melakukan survei bahwa Diamond Director itu penghasilan yang nyaman kalau misalnya kita pensiun dari dunia kerja ya. Aku tahu bahwa itu yang harus dikejar, dan untuk ke sana aku harus mau mulai dari level yang paling bawah, harus mau belajar berproses ya. Jadi
cara kerja aku, karena jadwal kerjaku padat ya, aku pasti punya yang namanya to-do list, dan aku memanfaatkan online tools dari Oriflame untuk kejar naik level dan wujudkan semua impianku di sini ya. Kerjaku di Oriflame itu online dan offline, teman-teman ya. Aku nggak hanya online aja, karena aku percaya bisnis ini itu adalah bisnis manusia. Sekeren-kerennya tools online yang dimiliki, tetap yang namanya interaksi dengan manusia itu penting. Dan aku tuh sebenarnya senang banget yang namanya kegiatan offline. Tapi karena keterbatasan waktu aku, gitu, aku memanfaatkan fasilitas online yang dimiliki oleh Oriflame. Dan mungkin yang aku lihat, teman-teman itu masih banyak yang belum fokus dengan tools yang diberikan oleh Oriflame, tapi fokusnya sama, keluhan nggak bisa jualan, nggak bisa rekrut ya, padahal jawabannya udah ada, udah diberikan sama Oriflame ya. Next Kak, nah salah satu toolsnya itu adalah TBS ya, Personal Beauty Store. TBS ini tahun 2019 bulan Februari kalau nggak salah ya, habis BES waktu itu di launching, dan menurut aku itu salah satu tools online efektif untuk merekrut dan aktivasi ya. Jadi kita punya akun toko online sendiri, sebenarnya itu udah autopilot untuk mengerjakan kegiatan kita sehari-hari ya. Dulu waktu awal PBS launching ini, aku juga jujur belum terlalu paham ya waktu itu apa sih koneksinya dengan pekerjaan aku sebagai seorang pelaku bisnis ya. Tapi kemudian aku mempelajari dan aku melihat bahwa oh ya bagus banget nih gitu. Kenapa nggak mulai dibiasain dipakai gitu kan? Terus selalu ingat bahwa kalau yang namanya sibuk ngantor, udah pasti rekrut itu menurut aku ya, pengalaman pribadi ya, rekrut itu udah pasti menurut aku 99% itu lebih baik dari online. Karena tidak menghabiskan waktu ya, nggak consuming time ya, kemudian kita bisa mengerjakan hal yang lain ya, seperti itu. Nah, makanya aku mulai pertengahan tahun kemarin kalau nggak salah, itu mulai serius mengerjakan bisnis Oriflame itu dengan memanfaatkan yang namanya PBS ini. PBS itu dibuat untuk mempercepat proses rekrut dan aktivasi ya. Kalau dibandingkan ya 2019 sama 2018 pengalaman aku pribadi ya, 2018 tuh rekrutan aku tuh boleh dibilang so-so banget ya, so-so banget gitu. Karena pertama mungkin mindsetnya belum sampai ke level bahwa online itu memang benar-benar diperlukan banget ya. Terus yang kedua belum memanfaatkan tools yang ada gitu. Nah, tapi 2019 kemarin gitu, rekrutan aku tuh meningkat drastis ya, rekrutan pribadi, dan itu membuat aku menjadi terpacu untuk ngebangun jaringan menjadi lebih baik ya. Teman-teman paham ya bahwa pekerjaan kita setiap bulan itu ibaratnya kita itu punya ilmu cangkir ya. Cangkir kita tuh harus diisi terus airnya. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan rekrutan-rekrutan baru. Dan siapa yang harus merekrut? Yang merekrut otomatis itu adalah nomor satu kita. Kita sebagai leader ya. Kita tidak bisa mengandalkan rekrutan itu dari tim kita ya. Harus kitanya duluan yang bisa menunjukkan kepada tim kita bahwa hello, aku nih bisa ngerekrut loh, aku bisa ngebukain lapangan pekerjaan ke sekian banyak orang. Ya, mau dia jadi pemakai, penjual, atau pelaku bisnis, tapi yang pasti tiap bulan aku tuh melakukan pekerjaan yang namanya rekrut. Ya, nah PBS ini, dengan adanya PBS ini, rekrutan itu jadi double teman-teman ya. Waktu tahun 2019, kayaknya aku rekrut setahun itu nggak ada kali ratusan ya, tapi tahun kemarin itu rekrutan pribadi aku tuh di atas 200 teman-teman. Ya, di atas 200 dan sangat memudahkan banget gitu, nggak ribet ya gitu. Kadang kita kalau ngeliat tools itu ya, kita ngeliat tools itu kan kayaknya mikirnya gini ya, ini kayaknya susah ya, kayaknya nggak aku banget deh, kayaknya aku tuh gaptek dan lain-lain tuh. Padahal itu sebenarnya mindset yang salah ya. Pekerjaan apa tools ini diberikan oleh Oriflame untuk memudahkan kerjaan kita sehari-hari, apalagi di saat seperti ini ya, teman-teman paham ya. Kondisi sekarang ini harusnya Oriflame itu naik daun loh. Maksudnya kalau kita mau cerita ke orang lain, Oriflame itu adalah apa namanya
dream banget, pekerjaan yang dream banget, karena bisa dikerjakan dari mana aja, dari handphone, dari gadget, sambil nemenin anak, ya, sambil jalan-jalan, dengan kondisi yang sekarang, di mana kita tidak bisa ketemuan, ya, online ini benar-benar kepake, dan menurut aku salah banget kalau teman-teman memiliki alasan karena kondisi sekarang rekrut susah Kak gitu, jualan susah enggak, susah Kak gitu. Ya aku rekrut tetap rekrut kok gitu. Boleh cek sama dolen-dolen aku ya, karena di tim aku, di grup tim aku tuh setiap hari kita tuh harus update jumlah rekrut pribadi ya. Dan aku sebagai leader yang tertinggi di grup itu, ya aku harus dong jumlah rekrutan aku harus lebih banyak dibandingkan mereka gitu. Nggak mungkin aku nyuruh-nyuruh downline aku, rekrutan aku sedikit gitu. Berarti aku not lead by example ya, which is sebagai seorang leader itu nggak bagus gitu ya. Jadi menurut aku kondisi sekarang saat ini, this is the good time for us to show bahwa Oriflame itu adalah pekerjaan yang ideal. Ini yang harus diangkat setiap hari ke sosial media, ke downline-downline, ke prospek, bahwa pekerjaan ini benar-benar pekerjaan yang menyenangkan, ya, lewat online, seperti itu, ya. Jadi, teman-teman, kembali lagi, sekeren apapun tools dari Oriflame, kalau teman-teman nggak mau pakai, teman-teman nggak mau menjadikan contoh buat jaringannya, ya otomatis jaringan ya pasti rekrutannya jelek ya. Kalau di jaringan aku, di tim aku itu udah dibuat standar ya, minimal harus 20 rekrutan ya. Apalagi kalau levelnya udah director ya, itu harusnya udah di atas 20 ya. Aku rata-rata 20 sampai 30 ya. Nah, kalau di bawah director misalnya SM atau apa, itu 10 udah yang paling jelek ya. Kembali lagi, kalau mau naik level cepat, ya berarti kita harus menggrowingkan tim kita dengan cepat ya. Kita harus punya rekrutan yang banyak ya. Kita nggak mungkin kerjanya itu hanya melalui penjualan aja, tapi kita juga harus membangun jaringan ya. Jadi TBS ini benar-benar bagus banget dipakai, dan aku sangat-sangat merekomendasikan pada teman-teman yang belum pakai hari ini segera pakai ya. Bisa karena pembiasaan. Oke, next Kak. Nah, kenapa sih pakai PBS itu jadi lebih cepat? Ya, jadi misalnya kita bikin status nih, konten sosial media kita, ya, terus kita masukin link PBS kita. Audiens itu, ya, para pembaca itu, dia mengklik link kita, redirect ke PBS kita, ya, nah dia bisa langsung belanja. Ya, jadi dengan adanya PBS ini, itu mempersingkat step-step yang biasanya kita harus lalui tanpa melalui PBS, ya. Dengan step kerja yang lebih singkat, kita bisa langsung memperoleh new member yang berpotensi untuk melakukan belanja dan bisa di follow up untuk menjadi WP1 dan filter awal menjadi core team juga, ya. Jadi ini sangat menghemat waktu banget ya. Kalau buat aku sih kebantu banget ya teman-teman ya, karena kerjaan aku tuh kan nggak ada habis-habisnya ya. Jadi dengan adanya PBS ini, sistem kerjaku tuh menjadi lebih efisien ya. Next Kak. Nah, apa bedanya dengan nggak pakai PBS ya? Kalau kita bikin konten sosial media, ya, terus kita nulis link kita nih, misalnya link Bitly kita ya, WhatsApp kita. Audiens itu klik link itu, terus redirect ke chat WA ya. Terus kita ngobrol dulu kan, tertarik join Oriflame, bla bla bla. Terus dia tanya jawab segala macam, terus dia daftar. Nah, baru dia melakukan order. Bedanya di situ ya dengan di PBS. Tapi kalau di PBS itu kita sudah mengarahkan dengan melihat produknya. Dan menurut aku, kalau dia melihat produk dan dia tahu produk itu bagus, dia cinta sama produk itu, dan dia pada saat kita kasih tahu bahwa kalau kamu mau dapat harga lebih murah, maka kamu mendingan jadi member gitu. Pasti dia akan berpikir ulang dan dia merasakan bahwa benefitnya itu memang benar gitu. Kalau jadi member, itu dia akan mendapatkan benefit yang lebih banyak ketimbang dia cuma beli sebagai customer biasa ya. Jadi bedanya di sini, dan teman-teman ngerasa sendiri kan ya, kalau dengan nggak pakai PBS itu memang prosesnya itu akan lumayan lebih panjang ya. Benar, jadi kalau pakai PBS itu lebih singkat prosesnya. Cuman karena ini mungkin belum biasa dipakai sama teman-teman, jadi teman-teman masih belum banyak yang mau pakai ya. Oke, next Kak. Yang bisa kita lakukan lewat PBS itu, yang pertama udah pasti kita bisa share link produk ya.
kemudian share link per halaman katalog, dan share link form join kalau dia mau join jadi member Oriflame ya. Jadi ibaratnya satu link, satu klik, tapi manfaatnya itu banyak banget ya. Beda dengan kalau misalnya kita cuma chat lewat WA gitu ya, kita menjelaskan, nanti kita baru mengarahkan, oh nanti kamu lihat katalog ini segala macam ya. Nah itu prosesnya lumayan lama ya, dan ini benar-benar cut off the proses, sangat efisien sekali. Next Kak. Nah ini contoh ya gitu. Aku rasa teman-teman udah pernah lihat ya tutorial bagaimana cara bikin PBS ya. Aku nggak akan banyak ngomong mengenai teknis karena teknis itu sebenarnya Oriflame itu udah sangat luar biasa sharing ya. Ada di Facebook page dan aku yakin para upline juga sudah sharing bagaimana caranya. Aku cuman mengingatkan kembali bahwa ya ini adalah personal beauty store-nya kita ya, akun toko online-nya kita yang teman-teman itu udah dikasih ya, pakailah sebaik mungkin, seefektif mungkin. Coba lihat teman-teman, yang dilingkari itu kan artinya itu bisa di-share kemana-mana ya, berarti channel kita itu kan banyak banget ya. Nah, sayang banget kalau tools ini nggak pernah dibuka, teman-teman cuman hanya scroll-scroll lihat menunya, tapi nggak diapa-apain, seperti itu ya. Jadi, aku harap setelah webinar ini, teman-teman mulai melek bahwa ini adalah akun toko online kita yang harus kita publikasikan, harus kita kenalkan, dan downline itu juga harus diajarin gitu, gimana caranya bikin PBS dari hari pertama dia join ya. Ya nggak apa-apa lah ribet-ribet belajar gimana cara bikinnya, mungkin ada yang nggak paham ya, tapi awalnya ribet, ke belakangnya itu hidup kita tuh lebih enak ya, karena lebih banyak menikmati efisiensi waktu dan proses yang kita dapatkan dari PBS ini ya. Next Kak, teman-teman juga mungkin ada yang udah tahu atau mungkin belum tahu ya, di PBS itu kita bisa merubah personal welcome di PBS ya. Jadi Oriflame sudah punya standar sapaan untuk orang yang mengklik link PBS kita, itu kalimatnya kita bisa rubah-rubah, bisa disesuaikan dengan promo bulan berjalan, atau kita mau bikin standar seperti yang aku tulis ya di slide ini sebagai contoh aja ya. Jadi bukan hanya untuk jualan, tapi kalau dia mau tertarik untuk dapat penghasilan, nah, dia bisa menghubungi kita untuk berinteraksi secara langsung. Nah, ini teman-teman sering-sering diupdate ya, sesuaikan dengan promo bulan berjalan. Jadi jangan pakai template yang itu aja gitu, supaya lebih kreatif lah gitu. Kita harus kreatif, dan teman-teman ini PBS bisa dikasih foto kita ya, dan fotonya bisa diganti-ganti. Jadi ini juga salah satu daya tarik ya. Bisa Mbak, bisa diubah kok fotonya ya, bisa diubah kok. Next Kak, salah satu fitur terbarunya PBS itu adalah Shop My Look ya, combo produk saya. Jadi teman-teman bisa bikin paket ya, paket-paket produk jualan ya, rekomendasinya teman-teman maksimal kalau nggak salah itu 5 paket, tapi isinya itu bisa kurang lebih 8 produk ya. Jadi teman-teman langsung bisa mengarahkan prospek atau customer untuk merekomendasikan produk Oriflame yang bisa dibeli oleh mereka ya. Karena gini ya, berdasarkan pengalaman aku kalau jualan ya, katalog Oriflame itu kan banyak banget ya. Ada 100 halaman lebih gitu. Kalau kita ketemu customer yang mau nawarin produk Oriflame Kak gitu, mau lihat nggak segala macam. Kadang mereka itu belum tentu punya waktu untuk melihat semua katalog itu ya. Bahkan beberapa customer ya, terutama cowok ya, cowok itu paling nggak mau ribet ya. Itu mereka maunya di direct sama kita gitu. Jadi kadang kalau aku jualan ya, misalnya kayak kemarin itu kan lagi rally ya, passion ya, share passion itu jualan sensiti gitu. Itu kalau aku nawarin gitu, udah langsung nggak mikir mereka, dan bilang, oh ya udah kasih aja promo parfum yang murah dan enak gitu ya, yang cocok buat anakku, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa membaca trennya customer-customernya ya, apalagi customer-customer loyal ya, yang sudah biasa beli produk sama kita. Kita tuh harus mengedukasi sekaligus memberikan kemudahan. Jadi jangan membuat ribet hidupnya orang lain ya. Jadi teman-teman biasakan tuh bikin combo produk ini ya, misalnya produk rekomendasi parfum bulan April tuh apa gitu. Orang Indonesia itu pasti seneng dengan yang namanya promo yang murah ya. Nah,
bulan ini yang promo tuh banyak banget gitu, dan harganya tuh nggak mahal-mahal. Nah, itu dijadikan daya tarik jualan kita, ya, jualan parfum. Kemudian madu udah pasti penting banget di kondisi saat ini, ya, apalagi lagi promo, ya, harus bisa ngebaca apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya jualan itu susah, ya, susah itu adanya di pikiran. Yang ada adalah kita nggak mau belajar, ya, kita nggak mau cari tahu, dan yang ketiga, kita nggak mau menggunakan apa yang sudah diberikan sama Oriflame. Ya, intinya cuma itu aja gitu. Jadi kayak kemarin tuh downline aku ada yang cerita gitu, susah Kak jualan gitu karena kondisi kayak begini segala macam. Padahal kalau dipikir ya jawabannya, produk Oriflame itu kan ada ratusan ya, dan produknya itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi semua itu ada ya. Ibaratnya nggak mau make upan, nggak mau pakai parfum tapi perlu mandi dong, ya kan? Masa masa nggak mandi, ya kan? Masa nggak pakai body lotion supaya kulit badannya itu halus seperti itu. Nah, kita tuh harus pinter ngebaca situasi seperti itu, ya. Dan harganya kan bervariasi. Ada tender care yang lagi promo gitu dengan segala macam kegunaannya gitu. Nah, kita tawarkan yang lagi promo, yang kebutuhannya itu dipakai orang banyak, satu keluarga bisa pakai, ya kan? Produknya bagus, udah pasti orang itu mau beli, ya. Jadi harus pinter ngebaca sekaligus memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, ya. Next, Kak. Ini adalah contoh combo produk saya ya. Jadi ini isinya teman-teman bisa isi dengan promo-promo produk ya. Kayak aku di situ nulis aku cari rangkaian parfum yang lagi diskon ya, yang harganya tuh mirip-mirip. Jadi kalau dia nggak suka satu, dia bisa milih yang lainnya ya. Kalau kita kasih banyak pilihan, otomatis dia kan pertimbangannya kan lebih banyak ya. Dan kita kalau misalnya nawarin orang ya, dia mau ngambil satu nih. Nah, kita jangan mau berhenti hanya di satu aja. Kita tanya juga apakah mau dengan produk yang lain gitu. Misalnya yang wanginya bau mawar atau yang botolnya lucu, yang untuk kado, untuk lebaran dan lain-lain seperti itu ya. Aku punya customer ya teman-teman, dia itu apa namanya? Dia itu kalau beli parfum, dia itu beli parfum bukan hanya untuk dia ya, tapi untuk ibunya. Jadi katanya ibunya itu kalau masuk kamar tidur tuh selalu pakai parfum, ya. Jadi waktu nawarin beliau, aku nawarin bukan hanya untuk si customer ini, tapi juga ingat kalau ibunya itu suka pakai parfum. Nah, kalau udah kayak itu nggak mungkin dong kita nawarin produk itu cuma satu. Pasti dia mau ngelihat perbandingan dan macam-macam produk lainnya ya. Nah, dulu sebelum ada PBS itu ya, kerjaan aku tuh nge-share capture flyer-flyer ya. Itu manual ya. Tapi setelah ada PBS, aku tinggal kasih lihat linknya. Terus dengan ada fitur baru yang baru launching ini lebih enak lagi. Jadi aku bisa kasih tahu ini produknya ada macam-macam ya. Nanti tinggal dipilih aja seperti itu ya. Oke, next Kak. Kita praktek ya. Tools sekeren apapun tetap harus sering dipakai dan dipraktekkan dalam aktivitas kita. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa meleset, nggak apa-apa belum membawa hasil. Yang penting mau coba dan mau melakukan, itu adalah langkah pertama kita kalau kita mau sukses menggrowingkan jaringan dengan rekrut dan aktivasi yang luber. Next Kak. Nah, ini contoh ya, menggunakan PBS gitu. Ini teman aku, dia pernah beli produk ya, terus aku tawarin gitu. Sekali lagi ya teman-teman, aku tuh orangnya kalau basa-basi itu nggak pernah panjang lebar ya. Jadi aku nanya, apa kabar, sehat-sehat? Ya, aku mau nawarin promo Oriflame ya, mau coba lihat-lihat katalognya enggak gitu. Terus dijawab sama dia, oh ya udah gitu. Nah, ini satu lagi ya teman-teman, kadang kita itu kalau mau nawarin kan suka mikir-mikir ya, ini jangan-jangan kondisi kayak sekarang ya, orang pada mikir-mikir mau keluarin duit buat beli produk. Padahal kalau mau jualan mah jualan aja ya. Jualan itu kan prinsipnya itu sebenarnya sederhana teman-teman ya. Kita berbagi info ya, itu jualan itu berbagi info, dan info itu berarti kita berbagi ilmu ya. Itu kita udah sedekah ilmu aja. Nggak beli nggak masalah, kalau beli alhamdulillah ya. Kalau nggak beli pun jadi tabungan data customer kita, atau mungkin bisa jadi
data prospek kita untuk masa yang akan datang. Jadi mikirnya gitu aja, nggak usah mikir jualan hari ini harus closing sekian ratus poin segala macam, enggak. Jadi kita nggak happy ngerjainnya ya, kita lempeng-lempeng aja gitu loh, kayak ngobrol biasa gitu. Nah, akhirnya aku kasih link PBS aku, terus aku cuma bilang gini, ada banyak promo parfum ya, terus aku cuma highlight ada bedak terbarunya Isyana. Aku tahu dia suka sama parfum ya, jadi dia langsung buka, terus aku tanya, bisa kebuka nggak gitu, karena mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa ngebuka ya, mungkin tergantung sinyal atau apa gitu, ternyata bisa dibuka ya. Terus aku langsung bilang, coba klik produk pilihan, itu aku udah tulis tuh produk pilihan gitu. Jadi aku langsung mendirect aja gitu, karena aku tahu parfum itu poinnya besar dan dia lagi promo ya, jadi benefit beli parfum itu kan pasti untungnya gede ya. Next Kak. Nah, terus dia lihat-lihat ya. Nah, aku bilang kamu kalau mau apa namanya produknya kamu capture aja gitu. Nah, dia pilih yang dare to sign ya. Kan kebetulan ada promo dapat hadiah pouch gitu. Ya namanya cewek ya. Kalau dapat gratisan siapa sih yang nolak ya gitu. Cewek itu kan senang banget yang namanya gretongan ya gitu kan. Aku juga senang kalau dikasih gretongan gitu. Nah, dia langsung bilang, ya udah Bu gitu. Terus aku langsung bilang bungkus ya buat persiapan lebaran gitu. Nah, terakhirnya aku langsung nembak, kalau mau harga member mending join jadi member Oriflame aja loh, mumpung promo cuma 29.900. Terus ini tips dari aku juga ya, jangan pernah ragu menawarkan untuk join jadi member ya. Jangan pernah punya pikiran negatif kalau si customer ini nggak mau, dia cuma mau jadi pemakai aja atau dia cuma mau jadi pembeli aja. Jangan ya. Teman-teman tetap apa pikirannya itu positif aja gitu. Kita nawarin kok gitu. Diterima, alhamdulillah, ditolak, ya udah nggak apa-apa gitu loh di sana. Nah, si Ica ini teman aku nih, dia di kantor posisinya juga udah lumayan tinggi teman-teman ya. Aku bilang sama dia, kenapa menawarin ya, karena supaya dia bisa dapat harga member. Jadi aku nggak punya pikiran untuk oh harus jadi pelaku bisnis, enggak gitu. Yang penting dia join dulu, dia beli produk, menghasilkan poin, ya kan? Itu kan juga udah separuh dari aktivasi ya, dari proses aktivasi. Nah, ya benar Mbak gitu. Jadi member karena diskon langsung belanja 60 poin. Ya, seperti itu ya. Jadi ibaratnya selalu prosesnya terakhir itu nawarin orang jadi member ya. Perkara dia mau terima apa enggak, kita kembalikan masing-masing. Kalaupun nggak join sekarang nggak apa-apa kok gitu. Dia akan ingat kalau kita itu jualan Oriflame gitu. Once produknya dia habis, dia mau beli lagi, dia akan ingat sama kita ya. Aku punya customer itu loyal banget dengan yang namanya deodoran Activel ya. Setiap bulannya ditanyain Activel ya, sekali beli 10, 20 ya. Terus ada yang loyal dengan parfum Eclat gitu, sekali beli 20 gitu. Ya memang di market ya ada orang-orang yang memang punya segmen market apa beli seperti itu. Mereka udah cinta sama produknya, mereka tahu produk ini bagus ya. Orang-orang seperti ini harus kita maintain ya. Kita mungkin tidak bisa menggiring mereka untuk jadi pelaku bisnis ya, atau mungkin jadi member, nggak apa-apa gitu. Kan mereka tetap jadi loyal customer kita ya. Next Kak, ini tips ya, balik lagi ya. Kalau teknis, teman-teman nanti silakan nonton videonya Oriflame ya, bagaimana cara bikin PBS segala macam atau tanya sama upline-nya ya. Pertama, ya, benerin mindset dulu ya. Jualan itu menyenangkan ya, rekrut itu menyenangkan ya. Rekrut itu menambah pertemanan, menambah rezeki ya. Jualan itu bukan pekerjaan memalukan ya. Jualan itu kita itu malah banyak mendapatkan ilmu ya. Jadi mindset tuh dibenerin dulu ya, mindset. Karena ini toolsnya udah keren, tapi kalau mindsetnya nggak sekeren toolsnya ya, hasilnya juga nggak akan keren teman-teman ya. Jadi benerin mindset dulu. Terus yang kedua, harus percaya sama Oriflame bahwa tools ini tuh bagus ya. Percaya dulu gitu. Sama seperti gini, kenapa nggak bisa dapat jualan banyak, kenapa nggak dapat rekrutan banyak? Pengalaman aku selama ini ya, kalau interaksi dengan downline ya, chat sama mereka, itu rata-rata sebenarnya bukan karena mereka nggak bisa jualan atau nggak bisa rekrut teman-teman. Tapi jawabannya
99% itu karena mereka tuh nggak yakin sama Oriflame. Nah, ini kan berbahaya banget. Ibaratnya gini, kita menjual produk, tapi kita nggak yakin sama produknya. Terus kita mau jadi pebisnis Oriflame, tapi kita nggak yakin sama perusahaannya, gitu. Artinya kerjaannya kita ya half-half ya, setengah-setengah gitu. Setengah percaya, setengah enggak. Dan ini efeknya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tercermin ya. Jadi harus percaya kalau tools ini tuh bagus banget. Dan nggak mungkin dong Oriflame itu membuat tools ini tanpa ada ya. Kan tahu nggak, orang yang join lewat PBS itu adalah orang-orang yang udah pasti melek online. Ya, udah pasti orang-orang yang gampang banget diajarin gitu, karena dia udah melek online ya. Nah, ini udah mempersingkat pekerjaan kita juga kan sebagai seorang upline, sebagai seorang mentor ya gitu. Jadi harus percaya kalau Oriflame ini toolsnya bagus. Itu nomor satu, tuh penting banget ya, mindset sama percaya. Ketiga, harus menyesuaikan dengan ya. Itu cuma ada misalnya link form, terus link untuk apa namanya, katalog dan lain-lain. Terus sekarang ada combo ya. Nah, itu dipakai. Kita belajar juga menyesuaikan. Mungkin nanti nextnya tahun depan ada fitur baru. Kita belajar lagi. Kemarin kalau teman-teman perhatiin ya, di Facebook group kan di launching ya Mobile Office. Bagaimana kita mengarahkan member baru untuk belajar. Itu ada step-stepnya, ada checklistnya ya. Teman-teman udah baca belum? Itu bagus banget loh teman-teman. Dan itu sangat ngebantu banget yang namanya Mobile Office ya. Kalau dulu nih awal-awal aku join Oriflame, aku checklist member baru, dia udah belajar atau enggak, itu checklistnya dulu masih manual ya, masih ibaratnya pakai Excel gitu ya. Misalnya, oh dia udah baca ini apa step 1, step 2, terus dia udah punya katalog apa belum segala macam. Nah, ini semua sudah serba digital ya. Semua sudah serba digital. Jadi ini harus dimanfaatkan ya. Nah, don't ya, artinya yang jangan dilakukan, jangan pernah bersembunyi di alasan gaptek dan ribet. Ya, itu nomor satu. Jangan pernah bersembunyi di alasan gaptek dan ribet gitu. Aduh, bikin PBS tuh ribet banget gitu ya. Waktu kemarin awal minggu April ya, aku bikin training PBS itu, absen peserta semua pakai link PBS. Nggak ada absen dengan nama siapa, dari kota mana, level apa, nggak ada. Semua absennya pakai link PBS ya. Jadi yang join itu benar-benar harus ikut dan bikin PBS-nya masing-masing ya. Harus dibiasakan seperti itu ya. Yang kedua, tipsnya ya, jangan punya perasaan nggak yakin dengan Oriflame ya. Harus yakin ya. Yakin itu nomor satu ya. Sama seperti teman-teman mau naik level kan, kuncinya itu adalah yakin kan. Yakin dulu gitu. Nanti jalannya gimana itu, lewat mana itu pasti akan ada. Tapi selama kamu nggak punya keyakinan, jalan itu tidak akan pernah ketemu. Nah, jalan itu tidak akan pernah ketemu ya. Jadi nomor satu tuh yakin dulu. Yang lainnya itu menyusul. Ya, naik level itu juga tidak perlu menunggu saat yang sempurna gitu. Aku harus pinter dulu, belajar online begini-begini. Aku pun tidak sempurna, dan aku tadi udah cerita di awal kan, salah satu ketidaksempurnaan aku adalah aku tidak memiliki waktu yang mungkin sebanyak teman-teman yang lain gitu. Tapi aku nggak pernah fokus dengan ketidaksempurnaan aku gitu. Tapi aku fokus dengan apa yang diberikan Oriflame, apa yang dikasih sama upline, ya itu yang aku olah gitu. Manfaatkan yang ada sebagai tools untuk mengembangkan jaringan gitu. Iya benar, kalau nggak percaya mana mungkin sukses ya. Gimana kamu meyakinkan downline-mu yang sekian ratus orang ya, kalau kamunya sendiri nggak percaya kalau kamu bisa naik level. Benar nggak gitu. Aku pun selalu bilang ke diriku sendiri, aku walaupun sibuk bekerja kayak begini ya, aku yakin aku bisa jadi diamond gitu ya. Aku yakin aku nanti bisa dapat mobil Fortuner gitu. Aku selalu bilang begitu ya. Harus akunya yang yakin gitu. Nggak boleh orang lain, upline atau apa downline yang malah lebih yakin dibanding kita, nggak bisa ya, harus yakin ya. Sama seperti kita pakai PBS ini ya. Terus yang ketiga ya, don't. Sudah punya PBS tapi tidak mau konsisten memakai. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman ya, karena buat apa cakep-cakep bikin nama akun toko online pribadi tapi nggak pernah mau konsisten memakai ya. Jadi pakai ya, pakai terus, tawarin terus, kasih tahu supaya orang-orang juga terbiasa. Ini sebenarnya cuma masalah kebiasaan aja. Next Kak. Nah, salah satu hasilnya aku konsisten pakai PBS
ya. Jadi leader drivernya waktu itu handphone Samsung, tapi aku ngambil ya, dan kaki itu aku bangun itu benar-benar rekrutannya dari PBS, dari online semua ya. Di situ aku belajar oh benar ya, ternyata Oriflame itu bikin tools itu untuk memudahkan kita dan hasilnya itu nyata gitu. Buat teman-teman yang mungkin sedang turun level ya, sedang turun level atau lagi mau fight back, coba deh pakai cara ini ya. Nggak ada salahnya kok mencoba, walaupun teman-teman demen offline ya, nggak apa-apa gitu. Offline tetap dijalanin harus, jangan ditinggal ya. Tapi online ini mulai dikerjain gitu. Karena waktu aku ngebangun kaki SM itu di bulan Oktober ya, aku jujur waktu itu juga sempat mikir gimana caranya ya aku ngebangun kaki split out baru karena kakiku ada yang turun ya. Nah ternyata diberikan solusi itu dan aku kan praktek ya gitu, nggak ada satupun yang hasil tuh langsung melesat gitu ya. Jadi aku praktek aja, aku jalanin, terus aku pelajarin, ternyata memang hasilnya wow luar biasa banget gitu ya. Dan ternyata SM ku ini itu benar-benar duplikasi aku sampai hari ini. Kemarin aku berapa hari berturut-turut ya yang rally passion beauty itu kan sama Pak Fred dikasih target harian kan 30 10 gitu ya jualan kayak gitu. Nah, dia ngikut tuh sama aku. Aku misalnya rekrut sekian gitu, dia ngikut gitu ya. Dan aku perhatiin ya, oh ya benar juga nih karena salah satu ilmu PBS itu kemarin mengatakan bahwa rekrutan-rekrutan dari PBS itu adalah orang-orang yang memang pertama udah melek online dan itu ngajarinnya itu lebih gampang gitu ya, karena dari situ udah filter pertama gitu. Oriflame ini kan kerjanya boleh dibilang memang sangat-sangat milenial ya, kerjanya kan online ya. Jadi kalau kita punya tim yang dia melek online, dia pasti fast respon dan dia belajar mandirinya itu bisa lebih bagus ya, lebih cepat ya. Jadi teman-teman coba pakai deh gitu ya. Walaupun offline tidak ditinggalkan karena ini mempercepat. Ingat, online itu mempercepat, offline itu untuk pendekatan. Ya, iya benar, dapat rekrutan yang benar-benar melek online. Setidaknya teman-teman, kalau mereka tidak jadi pelaku bisnis ya, mereka itu jadi loyal customer ya, loyal customer dan order sendiri, tahu peraturan, kode etik. Aduh ngajarinnya tuh enak banget deh, nggak pusing bener-bener ya. Jadi aku yang udah puyeng dengan kerjaan kantor yang banyak itu benar-benar kebantu banget gitu ya. Jadi ngajarin, oke, kamu kesini ya, nanti belajar ini, nanti ini segala macam. Dan apalagi kemarin launching mobile office ya, aku lagi mau coba terapkan itu juga di jaringan aku untuk member baru ngecek gimana mereka belajarnya selama ini ya. Next Kak. Nah, ini ya hasil konsisten pakai PBS. Nah, itu yang aku lingkari. Dulu kan ada challenge 40 WP1 ya. 40 WP1 walaupun itu rekrutan grup ya, walaupun itu rekrutan grup, tapi mayoritas tetap rekrutan terbanyak adalah rekrutan aku pribadi ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau naik level, mau menang leader driver, tidak boleh punya mindset kan aku udah rekrut nih, udah bantuin dia sekian banyak, saya nggak boleh hitung-hitungan ya, gitu. Kita harus mengerjakan sesuatu tuh harus ikhlas ya. Teman-teman mau ngejar apa? Teman-teman mau ngejar apa? Nah, itulah yang harus kita fokus, harus tahu strateginya ya. Waktu itu aku ngambil hadiahnya uang tunai 12 juta ya buat ngajak ibuku jalan-jalan ya. Jadi dengan adanya PBS ini rekrutannya banyak, aktivasinya banyak, kita opportunity untuk ikut leader driver atau naik level itu jauh-jauh lebih besar ya. Next Kak. Nah, kalau ini share your passion. Nah, ini kan hitungannya rekrutan pribadi ya, gitu ya. Nah, ini juga salah satu hasil konsisten pakai PBS, kejar leader drivers ya. Ini waktu Januari 100 hard ya. Dan di bulan April ini insya Allah aku lagi mau menyelesaikan kualifikasi ini karena aku lagi mau ngejar hadiah uang 15 juta ya. Uang ini kan, reward ini kalau nggak salah akan diberikan sama Oriflame di bulan Mei ya teman-teman. Jadi waktu promo Share Your Passion ini di launching di bulan Januari dan waktu itu dibilangin bahwa ini terbuka untuk all level gitu, aku langsung yang wow gitu, keren banget. Selama ini yang ikut kan hanya SM up ya gitu, tapi ini bisa untuk all level gitu. Berarti Oriflame itu benar-benar
luar biasa banget gitu. Bagi-bagi hadiahnya itu merata ke semua level. Itu nomor satu. Nomor dua, waktu aku melihat promo ini, program ini di launching, aku langsung melihat gini ya, di otak aku, aku langsung mikirnya gini, ini bagus banget untuk men-challenge orang masing-masing untuk meningkatkan rekrutan pribadi. Karena leaders driver sebelumnya itu kan yang dihitung banyak kan rekrutan grup ya, jadi kita dan downline kita ya. Kadang kita mau melihat indikator downline kita bekerja itu agak susah kalau bacanya rekrutan grup. Mungkin kita harus buka AR masing-masing ya, atau lihat inviting sponsor online gitu ya. Nah, tapi kalau ini udah ngebaca, ini hasil rekrutan kita sendiri gitu loh, hasil kerja kita sendiri gitu. Dan ini orang-orang yang aku rekrut ini semua ini ya dari PBS ini, dari online ini gitu. Waktu di bulan Januari, aku benar-benar fokusnya memang pas aku lihat hadiahnya ya, nomor satu yang aku lihat itu adalah duit ya. Aku jujur nih ya, aku nih termasuk anggota sendu alias senang duit ya. Jadi kalau pas ngelihat angka gitu ya, aku langsung lihat wah ini hadiahnya buat lebaran oke banget nih ya gitu. Aku nggak melihat yang produk gitu, aku ngelihat ke duit, karena kalau duit bisa dipakai macam-macam ya. Jadi waktu itu aku langsung geber ya rekrutan aku, dan waktu ini di launching kan kalau nggak salah 15 Januari. Nah, waktu 15 Januari itu rekrutan aku tuh udah hampir 20-an lebih ya. Jadi aku langsung naikin lagi, wah harus lebih di atas 20 gitu. Karena skor di bulan Januari kan hardnya itu kalau nggak salah 5 ya gitu. Jadi kan lumayan banget kalau kita bisa mencuri start di awal ya gitu. Oh ya Mbak, sama ya anggota sendu senang duit, harus banget ya. Oke, next Kak. Nah, Oriflame itu sudah semudah-mudahnya pekerjaan teman-teman ya. Kemudahan tools Oriflame itu seperti PBS yang bisa diakses dari gadget, merupakan salah satu daya tarik untuk menarik prospek bergabung ya. Jadi teman-teman, kalau nawarin orang join Oriflame, jangan hanya nawarin di sini ada penghasilan, liburan, bla bla bla, hadiahnya bagus segala macam. Orang pasti pingin ya ke sana gitu. Tapi balik lagi, mereka akan bertanya, cara kerjanya gimana Mbak? Gitu. Terus pertanyaan berikutnya kan biasanya, apakah saya harus sering keluar rumah? Gitu. Terus, suka ada meeting-meeting nggak? Gitu. Wajar ya, dulu aku juga begitu soalnya. Jadi, kita harus menempatkan posisi kita itu di posisinya prospek. Ya, kita harus kasih tahu bahwa Oriflame itu pekerjaan yang fun, menyenangkan, terus nggak ribet gitu. Bisnis ini tuh simpel banget teman-teman, nggak ribet. Kadang yang bikin ribet itu manusianya, ya, manusianya yang bikin ribet gitu. Padahal sebenarnya bisnis ini tuh nggak ribet, ya. Nah, jadi teman-teman, ini udah enak banget, kemudahan tools Oriflame ya, seperti PBS bisa diakses dari gadget, ya, dari mana aja gitu. Itu aku lagi di ruangan meeting kantor itu fotonya ya, lagi di ruangan meeting kantor, lagi mempersiapkan working from home policy segala macam tuh, depan aku handphone gitu, tapi aku tuh bisa ngejawabin apa namanya chat dari PBS ya, langsung closing segala macam ya. Jadi buat aku alasan nggak bisa rekrut di atas 20 ya, apalagi untuk level director, sebenarnya aku tuh akan meng-questioning ya, aku akan mempertanyakan gitu, sebenarnya nggak bisa atau malas ya. Sebenarnya jawabannya cuma itu, nggak bisa atau malas gitu, karena beda lagi, kalau malas ya udah nggak ada jawaban lain. Kalau malas ya udah pasti kamu akan dapat rekrutan di atas 20 gitu. Tapi kalau kamu melakukan dengan rajin dan konsisten, pasti kamu rekrutannya tuh luber gitu. Terus semakin sering kamu berlatih menjawab, menjelaskan ya, aktivasi kamu semakin jago. Aku juga masih mempertajam ilmu aktivasi aku ya. Aku masih terus mempertajam ilmu jualan aku, ilmu rekrut aku ya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku sudah tahu semuanya, enggak. Karena kalau aku bilang aku tahu, berarti sebenarnya kekuranganku tuh lebih banyak lagi ya. Jadi kita harus yang namanya itu haus ilmu, mau ngejar semua ilmu yang diberikan ya. Next Kak. Bayangkan Oriflame itu seperti menu prasmanan ya, toolsnya bagus, lengkap, rewardnya luar biasa, tinggal kita mau ambil dan pakai aja. Sayang kan kalau nggak diambil, bener nggak?
ya. Sumber penghasilan di Oriflame itu ada banyak banget teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin masih level member mungkin belum tahu banyak ya, tapi yang udah director SM ke atas harusnya udah paham ya. Sumber penghasilan Oriflame itu banyak. Terus toolsnya Oriflame itu keren-keren. Promonya luar biasa. Ibaratnya kayak kita datang ke pesta ya, melihat makanan dijejer, makanannya itu dari appetizer sampai dessert itu makanannya enak-enak semua, minumannya tuh enak-enak semua. Nah, tinggal kita mau pakai apa enggak gitu loh. Kita mau icipin apa enggak gitu loh. Nah, ya kita kalau udah dikasih kemudahan seperti itu, kenapa kita nggak pakai ya? Kenapa kita nggak mau cobain ya gitu? Kan sayang banget ya kalau misalnya ada fasilitas udah dikasih, terus kamu anggurin gitu. Ya udah pasti kamu kerjanya juga nggak akan efektif. Kalau kamu nggak efektif, kamu pasti akan susah naik levelnya ya. Next, bagaimana mengkaitkan reward Oriflame dengan PBS ya? Itu selalu punya yang namanya promo rekrut ya. Oriflame selalu punya yang namanya business class ya. Oriflame selalu punya yang namanya leader drivers, dan tahun ini kemarin di BES Februari di Bali diumumkan ada double cash award lagi. Terus liburan luar biasa banget ya, Beauty Entrepreneur Summit yang biasa negeri, for the first time Oriflame Indonesia menyelenggarakan 5 tahun Oriflame Indonesia itu mengajak semua konsultannya untuk celebrate di Bangkok, dan level SM udah bisa pergi ya. Ini for the first time teman-teman ya, karena selama ini aku juga ngerasainnya Jogja, Bandung, Bali ya, belum pernah di luar negeri untuk yang best ya. Kemudian buat conference-nya di Spanyol ya, di Spanyol teman-teman ya. Kita mau ke Barcelona, kita mau ke Madrid, Valencia, dan juga ada Alhambra. Nah, ini adalah reward yang harus kita kejar ya. Jangan sampai kita nggak ngejar. Teman-teman jangan hanya fokus sama 100 poin, jangan hanya fokus sama 200 BP, udah dapat panci, udah cukup. No. Oriflame itu udah ngasih semua leader driver, semua hadiah, semua reward liburan ini, teman-teman tuh harus haus ngejar ya. Harus haus dan kalau bisa sikat habis semua reward yang ada ya. Aku pun sedang memperjuangkan untuk mengejar kualifikasi itu ya. Leader driver itu kejar, double cash award, Bangkok Spain, semua kejar ya. Dan gimana caranya adalah membangun jaringan kita dengan pesat melalui PBS dan fokus terhadap semua promo dan program kerja Oriflame ya. Jadi ibaratnya kita sudah ada programnya, sudah ada toolsnya, tinggal manusianya ini loh mau ngerjain apa enggak ya. Ini udah luar biasa banget. Semua yang diberikan oleh Oriflame itu semua sudah tersusun, dan selalu promo selalu ada kaitannya teman-teman. Kenapa dibuat promo ini, kenapa ada promo ini, itu selalu ada linknya. Teman-teman kalau bisa membaca ya, melihat jauh ke depan gitu, Oriflame itu selalu memberikan promo atau program itu sudah ngebaca apa yang akan terjadi di masa yang datang ya. Kayak misalnya Share Your Passion Januari dibikin gitu kan, 3 bulan nih, 3 bulan terus sampai April, nanti buat bulan Mei kan. Nah, Mei ada apa? Mei ada lebaran, ada puasa, seperti itu ya. Itu luar biasa banget ya. Nggak semua bisnis memikirkan seperti itu ya. Nah, teman-teman harus pakai ini semua. Coba yang hadir hari ini udah pada lolos 200 BP belum? Udah ya, pasti ya. Udah pasti lolos ya. Iya, udah dong. Oke, keren banget. Oh, hampir. Ayo, Kak, selesaikan. Udah tanggal 22 loh. Waduh, belum. Gak apa-apa, semangat ya. Bisa pakai PBS-nya ya. Keren. Yang belum, semangat ya. Langsung hari ini mulai pakai PBS-nya, langsung mulai jualan gitu ya. Yang udah fokus dengan naik levelnya ya. Fokus dengan naik levelnya dengan program yang mau dikejar ya, yang lagi kualifikasi diselesaikan dengan baik ya gitu. Loh, kenapa kok turun semangatnya gitu ya? Semangat jangan turun Kak gitu, karena tagihan, cicilan dan biaya kehidupan tidak akan pernah turun ya, selalu akan naik dan naik terus ya. Semangat itu harus dari diri sendiri ya teman-teman ya gitu. Kalau aku ngelihat ya, kita punya upline keren, top 15 kek, top global kayak gitu ya. Kita punya tools keren kayak PBS kayak gini. Tapi kalau kitanya nggak punya motivasi dari diri sendiri,
gitu. Kita pasti nggak mau yang namanya belajar, ya. Kita nggak mau namanya ngulik, bikin PBS, nggak mau praktek, ya. Kita nggak mau merasakan yang namanya penolakan, ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, it starts with you, ya. Itu jargonnya Oriflame tahun kemarin, ya. It starts with you, ya. Semua itu mulainya dari kita sendiri, itu benar banget, ya. Yeay, udah selesai teman-teman, lewat 18 menit dari jam 4. Jadi pesan aku yang terakhir, rajin pakai PBS-nya mulai hari ini, ya. Nanti kalau mau tanya di Q&A, ya, mungkin bisa dibaca. Ya, boleh, mungkin Maria bisa langsung mulai. Oke. Boleh lebih ke plus dulu, gila ya. Terus slide-nya 27 pages, 27 slides ya. Thank you loh Mbak Tria, Maria ya, detail banget, jelas banget. Mak, sebelum kita ke kolom Q&A, kayaknya suara aku menggema nih. Sebelum kita ke kolom Q&A, tadi ada satu pertanyaan yang sempat aku baca nyangkut di kolom chat. Ya, tapi setelah itu teman-teman boleh beralih ke Q&A kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Ria, itu share linknya itu menggunakan iklan nggak? Maksudnya ya pakai fasilitas iklan atau gimana Mbak? Ya, aku pakai iklan. Pakai iklan ya. Nah, terus yang paling efektif menurut Mbak Ria selama ini itu share-nya paling banyak itu yang paling banyak mendatangkan ya prospek pengen order terus join gitu ya. Itu lewat mana Mbak? Iklannya atau posting-posting di mana? Lewat iklan. I see. Jadi itu udah menjawab pertanyaan tadi Mbak, siapa lupa ya? Iya. Jadi memang dia pakai iklan ya. Ya, jadi PBS itu ya teman-teman, kalau kita berinvestasi lewat iklan, itu hasilnya langsung balik cepat. Ibaratnya kita posting iklan nggak sia-sia gitu, karena kita mendapatkan rekrutan yang bagus, ya, terus kita dapat customer yang juga royal ya, mau belanja ya, itu investasi iklan tuh kalau menurut aku nggak mahal dan nggak rugi deh. Kalau ada yang mindsetnya bilang iklan itu masih mahal dan susah, itu mungkin perlu praktek dulu ya untuk menikmati hasilnya biar tahu. Oke, ya berarti sudah menjawab tadi ya. Sekarang coba aku cek lagi di ininya, Mbak. Tapi kalau misalnya nih sekarang ini kita belum punya, belum beriklan lah ceritanya gitu loh Mbak. Nah, yang advice-nya Mbak Ria yang efektif banget deh, kan kita 8 hari ini apalagi menuju Tuponas ya, pengen gitu ya, untuk merekrut dan juga aktivasi tinggi gitu. Nah, itu ada advice nggak lewat mana nih Mbak yang paling enak untuk sharing-nya? Aku dulu jadi SM itu kalau nggak salah 4 bulan ya. Dulu aku itu dulu kan nggak ada Instagram zaman aku join, nggak ada PBS juga gitu. One of the best way adalah memanfaatkan list kontak di handphone, ya. Itu salah satu yang paling efektif, ya. Nah, teman-teman kan kalau punya link PBS itu, teman-teman bisa japri-japriin list kontaknya, kasih tahu bahwa punya promo Oriflame bulan April, terus kasih tahu linknya di situ, ya. Itu menurut aku sangat efektif. Kadang orang yang kita tawarin itu kan juga sibuk kayak kita ya, jadi dia mau buka PDF aja itu udah ribet banget deh. Katalog online PDF itu kalau dibuka itu ribet banget, apalagi kalau nawarin orang-orang yang berduit, itu jangan pernah ngasih katalog ya, karena they don't have time gitu ya. Kalau aku nawarin yang level director itu mereka langsung gini, kasih tahu dong yang wanginya begini, yang cocok untuk ini gitu. Itu kita harus cepat jawabnya gitu ya. Balik lagi, ini bisnis online. Online itu namanya membutuhkan kecepatan dan fast respon ya, dan kemudahan dalam membuka akses ya. Jadi kita langsung ngasih tahu. Nah, kalau dibilang itu namanya jualan nembak ya bisa juga kayak gitu kan. Tapi kan intinya adalah kita memerlukan poin kan. Kita mau aktivasi. Gimana kamu mau aktivasi banyak gitu ya. Aku pernah men-challenge downline aku ya, dia mau ngejar 12% aja, kurang 200 poin itu udah nyerah ya. Terus aku bilang sama dia gini, kenapa gitu, iya udah susah, terus aku ada acara kantor begini segala macam. Terus aku ambil handphone, aku bilang ke diriku sendiri, aku mau buktikan sama downline aku 200 BP dalam waktu 1 jam itu bisa gitu ya. Nah, aku fokus di depan handphone ya, aku tuh nggak pakai iklan ya, nggak pakai apa yang namanya sosmed segala macam. Ya aku lihat aja nama-nama orang yang ada di handphone aku, database aku tawarin kayak gitu. Aku dapatlah Nutrisek, aku dapat parfum,
phone segala macam, closing tuh 200 BP gitu ya. Terus aku kasih tahu sama donan aku, siapa bilang 200 BP dalam waktu 1 jam ngejar itu susah? Enggak susah. Gitu. Balik lagi, kenapa bisa begitu Kak? Karena aku orangnya punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa aku bisa, ya. Mindset nomor 1. Kalau kita mindsetnya udah mengatakan 100 BP susah, 200 BP susah, kurang 3.000 poin ke split out susah, nah itulah yang akan terjadi, ya. Nomor 1 itu adalah percaya diri, dan yang kedua memanfaatkan tools yang ada. Nggak punya iklan nggak apa-apa, kan punya daftar nama teman-teman. Banyak kok, itu bisa dipakai. Ya, gitu. Terus kalau alasannya, orang kan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kayak gini. Nah, itu malah bukannya nggak bisa, itu malah menurut aku momen yang bagus banget gitu loh. Karena kita justru enak di rumah malah bisa jualan dari handphone, ya. Malah sebenarnya lebih banyak waktu gitu ya, lebih leluasa gitu ya Mak ya, buat ngulik-ngulik atau segala macam ya. Aku berdoa tuh WFH itu kalau bisa di-extend aja. Maria, gue udah kangen sama Oisi loh Maria. Bukan, ini dari sisi kantor gitu loh. Biar aku bisa fokus ngebut 6 split out sebelum ditagih sama. Amin. Ya, PSBB-nya jalan tapi masih boleh lah ke kantornya, lihat-lihat kantor sebentar gitu ya. Iya, benar. Mak, tadi ada yang nanya, gue juga kurios sih sebenarnya. Itu iklannya lewat Google, Facebook atau Instagram? Instagram only. Oh, Instagram only. Catat ya teman-teman. Nanti browsing ya. Yang belum pakai Instagram. Terus tadi ada yang nanya budgetnya berapa. Aku budgetnya 50.000 sehari. Ya, tapi audiens aku tuh banyak banget. Ya, audiens aku tuh banyak banget, dan itu backgroundnya itu boleh dibilang itu audiensnya itu benar-benar yang sangat milenial sekali ya. Jadi aku udah tulis itu online apalah gitu, bahkan nama-nama universitas aku masukin gitu. Jadi yang aku dapat memang kebetulan ya anaknya pinter-pinter gitu loh di sana. Terus aku yang mikir gini, oh ya juga ya, bedanya tuh di situ ternyata. Gitu. Oke. Dan ini banyak banget yang nanya tadi, ternyata di bawah-bawah iklan itu lewat mana. Udah menjawab ya teman-teman beberapa ya. Iya. Pertanyaannya sih efektif itu iklannya pakai efektif iklan FB-nya pakai boost post. Nah, Maria tuh pakainya Instagram. Pernah pakai Facebook nggak, Mak? Untuk ini pernah. Tahun kemarin aku pernah pakai Facebook tahun kemarin ya. Closing 30 KTP pakai Facebook ya. Tapi the problem is gitu, most of them mereka itu nggak tahu cara bikin email ya gitu. Terus mereka kuota nggak ada gitu ya. Pada saat aku berubah ke Instagram, mengupgrade cara kerja aku, itu benar-benar totally hidup aku tuh lebih nyaman gitu. Mereka semua buka ini, tahu aktivasi cepet banget Kak. Langsung aku tinggal kirim katalog, ngajarin, oke, kita sesi belajar GS segala macem gitu. Cepet banget gitu. Ya, walaupun iklannya lewat Instagram, tapi once mereka klik link PBSKK, itu tetap nanti notif atau ininya masuknya ke PBSKK kan ya? Iya. Ya, betul ya. Ini ada beberapa teman-teman juga, sorry aku tadi namanya nggak sempat mengingat, ada yang nanya bagaimana caranya membuat PBS. Teman-teman bisa langsung aja kita nggak bahas di sini, lihat aja langsung, banyak banget informasinya, teman-teman bisa dapatkan di web kita juga ada ya Mak ya, tentang si PBS, cara membuat PBS, atau hubungi ASBC-nya, kami juga bisa mengirimkan PowerPoint atau PowerPoint berat ya, mungkin PDF atau JPEG, cara buat PBS gitu ya. Jadi di sini kita nggak bahas dari awal, cuma memang awalnya sharing ini untuk teman-teman tahu betapa PBS ini kalau dimaksimalin itu bisa mencetak leader, bukan hanya mendapatkan rekrutmen dan aktivasi, tapi ujung-ujungnya tadi kalau lihat Maria, kita lihat apa? Ujung-ujungnya adalah cetak SM gitu ya. Karena penting banget hari-hari gini kita harus tetap fokus untuk cetak leader ya, di luar kita dapat increasing point ya Mak ya. Waktu bulan Maret kemarin aku tuh dapat rekrutan menjelang Tuponas ya. Itu dalam seminggu dia naik ke 2 level. Wow. Dan jalannya itu luber banget gitu ya. Terus anaknya pinter ya, dia lulusan Presiden University. Presiden University itu. Terus langsung hari pertama join, terus besoknya tuh langsung ngajak ketemuan segala macam. Sampai aku tuh mikir gini, kok bisa ya iklan aku nyampe ke PBS aku nyampe ke orang-orang kayak begini gitu. Ternyata memang powerful banget teman-teman ya gitu. Jadi ya kamu kalau mau mencari
tim kan kalau diajarin nama apa bisnis coach ya, kita kalau mau naik level kan kita harus punya partner ya, Kak Naria ya. Yes, Partner betul. itu artinya ya harus setara dengan kita gitu, cara kerjanya, mindsetnya, semangatnya, pinternya juga gitu, lebih pintar dari kita malah lebih bagus ya. Jadi kita ngajarnya kan lebih gampang ya, kayak gitu. Dan itu kita bisa dapatkan dari si PBS ini ya, dari Instagram juga gitu. Ya, benar-benar. Oke, keren banget. Tapi serunya banget memang untuk teman-teman yang belum berani untuk mulai bereksperimen dengan PBS, emang awalnya itu niatnya dulu ya, emang kemauan Iya. dulu untuk mencoba. Nah, ada pertanyaan, konten Iya. iklannya Mak Ria di IG itu banyak tentang produknya atau tentang opportunity-nya, tentang peluang bisnisnya? Aku lebih banyak ke opportunity, peluang. Oke. Iya. Mak bisa kasih contoh nggak? Nggak usah ini kontennya tentang yang opportunity itu seperti apa, Mak? Yang Mak inget? Misalnya kayak gini, peluang bisnis wanita bisa dikerjakan online, berpenghasilan seperti orang kantoran. Udah, gitu aja. Oke, gitu aja ya. Iya, itu aku dapat SM dari iklan kayak begitu. Wow, bisa Makanya yang bikin jadi itu sebenarnya pikiran kita, Kak, gitu loh. Karena melihat orang lain kok kayaknya keren ya, kayak gini akhirnya nggak dikerjain, kayak begitu, ya. Terus mungkin nasihat aku buat teman-teman yang belum pakai iklan, ya, teman-teman kalau misalnya belum pakai iklan sambil belajar, ya, konten sosial medianya itu dibagusin dulu juga, karena orang ngelihat iklan dia pasti akan scroll ke feeds-nya kita. Dia pasti akan melihat konsistensi kita ngerjain bisnis ini, profil kita matching nggak sama bio yang ada di Instagram atau di Facebook ya. Yang harus kita tampilkan tuh apa sih? Sederhana aja kok teman-teman. Ceritain produk, ceritain promo, ceritain why kamu jalanin Oriflame tuh apa. Terus ceritakan apa yang sudah kamu dapatkan atau apa yang kamu rasakan setelah bergabung. Karena belum tentu semua orang join karena duit. Tapi ada juga yang join karena senang dengan komunitas pertemanan, senang ngelihat foto kita ngumpul-ngumpul segala macam kayak gitu ya. Dan yang terakhir baru sharing success story-nya leader kita, jaringan kita atau orang lain yang bisa jadi inspirasi. Ceritain 5-6 hal itu secara konsisten ya. Teman-teman jangan cerita produk aja ya. Kalau cerita produk aja orang itu udah sering melihat dalam keseharian ya. Tapi kalau teman-teman rutin menceritakan siapa kita, impian kita, segala macam gitu. Terus kita nyambung dengan bikin iklan, sambung dengan PBS ini, insya Allah teman-teman rekrutannya keren banget. Wow, keren banget ya ya. Jadi jangan hanya produk aja, tapi tadi ada 5 poin yang disebutkan sama Mak Ria. Tolong dicatat ya teman-teman ya, ini bener daging banget ini. Mak, ini yang ini aku tanya karena jujur aku belum paham kalau iklan dari IG. Iklan via IG itu lewat mana Mbak Ria? Promo feed atau bio IG? Kalau IG itu IG story, Kak. Oke. IG story ya. Oke. Bentar, Mak. Siap. Tadi beberapa ada nanya tentang konten, tadi sudah disebutkan sama Mak Ria ya. Mak, kalau gue dia maksudnya tidak terlalu ngulik banget soal online ya, maksudnya tapi ya kadang-kadang gue kepo juga. Kalau misalnya kita pasang iklan di IG gitu ya, itu ada nggak sih Mak kayak target range usia atau segala macam gitu kayak yang di Facebook ya? Ada lengkap, cewek, cowok, usia, terus audiensnya. Misalnya aku suka bikin gini, yang suka sama Maya Estanti atau Syahrini, aku masukin aja gitu. Itu kan pasti orang-orang yang suka online kan, yang suka scroll-scroll di Instagram gitu. Minimal dia udah menguasai yang namanya ilmu online kayak gitu ya. Terus misalnya dia suka dengan yang namanya shopping ya. Dia suka shopping berarti dia suka dengan gaya hidup ya. Jadi audiens aku awal-awal aku ngerjain iklan itu, audiens aku tuh paling cuma 20-30 ya. Sekarang audiens aku tuh udah banyak banget, Kak. Gitu ya. Jadi dari situ aku belajar, bahkan aku dapat rekrutan ya orang HRD juga gitu ya. Ternyata dia nge-link sama aku di LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu kan adalah komunitas untuk orang-orang profesional ya gitu ya. Nah, dia ngelihat iklan aku gitu. Kenapa? Karena di audiens aku tuh aku tulisnya salah satunya adalah LinkedIn gitu ya. Jadi si portal seperti itu. Oke. Berarti aku hampir terjerat oleh iklannya Maria dong. Karena aku
karena aku penyuka Syahrini sama Maya Estianti. Oke, ini ada pertanyaan juga seru banget. Sekarang ini kan ini ya, udah My Shoplook yang ada ya, combo gitu ya. Nah, sekarang link yang Maria share itu linknya banyakan mana? Link PBS yang kemarin atau link yang si kombonya? Combo sekarang. Oke, nah masih dibagi nggak sama yang link kemarin atau combo terus sekarang yang dipakai? Sekarang aku kebanyakan combo. Oh, combo ya. Soalnya nembak. Jadi misalnya nggak ada satu produk ini, ada yang lain. Kayak yang aku share itu kan parfum itu ya. Itu dia beli itu, terus habis itu nanti dia ngeliat yang lain juga kan. Akhirnya kemarin dia mau beli parfum yang lain juga gitu loh. Kan lumayan Kak. Iya, Satu betul. chat kita bisa dapat 2-3 parfum misalnya. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan nih Kak di kolom chat. Apa nih pertanyaan? Spillnya ke pas cetak SO baru, spillnya ke 1 leg langsung atau pencat. Ya namanya kalau ngebangun kaki ya, kita mau cetak split out baru, ya aku fokus di kaki itu, gitu ya. Fokus di kaki itu, tapi aku aku pencar, aku split beda kaki, gitu ya. Nah kaki itu sampai hari ini aku ngeliat growing-nya luar biasa banget, banyak kortin baru sekarang. Oke. Siap. Lain kali membawakan training iklan itu upline-nya bisa ngasih lah. Ya kalau teknik banget sebenarnya bisa langsung tanya ke upline teman-teman masing-masing ya, karena pasti ada jurus-jurus silatnya yang berbeda gitu kan ya. Tapi tolong tanya ke upline-nya masing-masing ya teman-teman. Kak, menutup webinarnya karena kita sudah lewat dari batas waktunya. Padahal sebenarnya pertanyaan masih banyak banget ke bawah. Cuma aku perhatiin rata-rata sama tadi iklannya di mana di IG gitu udah jawab ya. Terus itu iklannya kalau dia link klik gitu kan, dia masuknya ke BBS atau ke WhatsApp gitu kan. Itu tadi udah jawab juga ya rata-rata. Yeah. Nah, ini penutupnya pengen tahu tadi kan Mak bilang di IG iklan IG pun ada menentukan range usia segala macam kayak di Facebook. Nah, dengan keberhasilannya Mak Ria kemarin setahun itu bisa 200 lebih rekrutan pribadi dan bisa mencetak SM 3 bulan. Nah, jujur waktu itu memilih target usianya itu di range berapa, Mak Ria? Aku 23 sampai 33 tahun. Nah, emang pilihannya segitu ya? Pilihannya ganjil gitu ya? 23 sampai 33 gitu ya? Enggak, dari umur 17 18 ada gitu ya. Jadi waktu trial pertama ambil umur 18 19 itu hasilnya kurang maksimal gitu. Terus aku geser sedikit range-nya lebih naik umurnya itu dapatnya yang orang-orang yang memang bagus-bagus, well educated gitu. Gitu. Okay. Belakangan aku malah banyak dapat anak-anak muda gitu. Jadi variasi aja sih Kak. Usia berapa yang belakangan ini banyak dapat? Ada yang 19 tahun, 18 tahun gitu ya. Jadi udah bagus, banyak anak muda udah melek ya. Udah melek ya. Itu buat referensi ya teman-teman ya. Walaupun memang kita cari satu lagi Kak. Kalau ada yang bilang rekrut sekarang susah, ini aku bingung ya. Karena aku udah 2 minggu ini yang ngechat aku tuh banyak banget orang yang butuh pekerjaan loh. Karena kondisi saat ini mereka itu kafe ditutup, ada yang kerja di mall, ada yang suaminya kena dampak, segala macam. Masya Allah teman-teman, kalau teman-teman nggak mau ngebukain pintu rezeki ke orang lain, nggak benerin mindset, kasihan loh orang-orang yang di luar sana itu. Ya, kayak kemarin tuh aku chat dia kerja di kafe ya, terus ada juga yang ternyata dia baru berhenti, suaminya berhenti juga, seperti itu. Kalau kita menganggap rekrut di kondisi sekarang susah, itu mindsetnya segera dihapus deh. Di luar sana tuh banyak banget yang perlu bantuan kita, ya. Mereka mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Dan Oriflame ini adalah salah satu solusinya yang harus kita berikan kepada mereka. Teman-teman tuh harus bangga loh, mengurangi pengangguran secara tertutup. Ya, sekarang masih tertutup. Kita nggak tahu 3 bulan lagi ke depan seperti apa kondisi Indonesia, ya kan? Kalau kita nggak mulai dengan sekarang, kita nggak rajin giat merekrut, ya. Nah, gimana coba? Secara nggak langsung nih, Oriflame itu sudah memberikan kontribusi ke perekonomian nasional loh. Teman-teman tuh harus bangga banget
ya, harus bangga dengan pekerjaan ini, harus semangat ngebukain pintu rezeki. Aku tuh ya Kak, sesibuk-sibuknya aku nih ya, kayak tadi pagi tuh, meeting, counseling segala macam, selalu aku tuh ngerekrut, ngeprospek, kemarin closing 2 segala macam ya. Karena aku tahu di luar sana itu banyak banget yang perlu dibantu. Dan kerjaan ini tuh udah enak banget ya, udah luar biasa banget gitu. Orang-orang tuh hanya nggak tahu, takut dengan yang namanya jualan dan rekrut, makanya nggak mau join. Nah, tugas kita yang udah harus menceritakan, mengedukasi kepada mereka bahwa no, pekerjaan Oriflame itu menyenangkan kok. Gitu. Rekrut itu cuma cerita-cerita aja, jualan itu juga cerita-cerita aja, ada ilmunya segala macem gitu. Belajarnya juga gampang gitu. Nah, itu yang harus di-highlight tiap hari. Oke. Kalau gitu, tepuk tangan 10 detik paling keras buat Mbak Nutria Meiradiani. Jam 3 jam yang ngantuk, tapi mereka berani bayar harga untuk ilmu yang priceless ya. Terima kasih. Kita tutup Oriflame Club dulu ya sama-sama Mbak Ria ya, boleh ya, sebelum kita meninggalkan webinar ini. Oke, 3, 2, 1. Ya, Oriflame. Yes. Yes. Indonesia nomor 1. Naik level 20. Oke, terima kasih.